Terima kasih Anda masih bersama kami di Panggung Demokrasi. Bang Renanda, jadi Demokrat itu sudah mengunci betul hanya berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju. Jadi lanjut nih dari Pilpres ke Pilkada. Ya, jadi saya sampaikan tadi tentu kita ada ya first thing first ya buat kita. Jadi memang tentu di beberapa daerah agak luas lah kita fleksibel. Karena kan tiap ini situasinya berbeda. Namun khusus untuk Jakarta kami tentu mempertimbangkan pertama adalah dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Karena tadi Jakarta ini kan sebenarnya ini New York-nya nih, New York-nya Indonesia ini. Baru jadi meternya. tadi itu dia harus benar-benar punya kemampuan beda kan. Kalau memang nanti ibu kota sudah tidak ada pemerintahan, dia harus mampu menjadikan Jakarta ini menjadi benar-benar pusat perekonomian nasional. Dan tadi itu, dan tentu dia harus punya leadership yang kuat, punya wawasan untuk bisa mengembangkan benar-benar ekonomi kita menjadi ekonomi yang kuat. Nah, salah satunya tadi disebut selain Ridwan Kamil tadi, Budi Satriojiwandono ini dia dulu di Amerika di Clark University itu dia ngambil Government and International Relations. Jadi artinya dia punya basic itu juga. Wajar kalau itu menurut kami ini masuk kriterianya. Di samping tentu kita melihat keberhasilan dia ketika di TKN Bravo dan seterusnya ya memimpin itu. Dan kita melihat leadership-nya kuat. Ketimbang misalnya tadi kan sebenarnya sudah akhirnya diakui juga tadi yang PKS bahwa memang ada pemimpin yang memang harus tidak boleh tenggelam, harus tetap menyala, punya kepentingan nanti bukan benar-benar fokus nanti kita khawatir nanti dia akan lebih banyak menjadikan ini sebagai panggungnya untuk menuju lagi Pilpres. Nah ini yang tentu tidak ada yang inginkan seperti itu, kecuali memang Mas Anies benar-benar fokus, tidak mikirin Pilpres lagi, tapi kan tadi sudah diakui, memang harus dia tidak boleh tenggelam, harus tetap menyala. Itulah mengapa tidak masuk kriteria itu, di samping tentu masalah soal lain-lain kemarin itu ya. Saya nggak mau bahas lagi, selesai semua orang udah tahu lah cerita itu. Nah tetapi tentu kita Demokrat tentu karena masih membicarakan banyak dengan partai-partai lain juga, ya tentu selain Koalisi Indonesia Maju kita juga terbuka untuk nanti berkomunikasi dengan partai-partai lain. Kita juga punya kader-kader yang nggak kalah sebenarnya Jakarta yang bisa ditawarkan dengan partai-partai lain. Kita punya Pak Mujiono, Ketua DPD. Kita punya Artinya tidak mengunci, Muhammad hanya Kim Ali. saja? Parpol yang ada di Kim saja tidak mengunci itu? Untuk pilkada lebih cair gitu ya? Pasti prioritas kita itu dulu. Kalau nggak ketemu, ya baru nanti mungkin kita lain. Tetapi membangun komunikasi pasti dengan semua. Tapi untuk nama Ridwan Kamil sudah sejauh mana itu serius untuk diusung? Karena kan juga muncul untuk di Jawa Barat. Tadi gitu ya? sama dengan itu semua kita sudah dengar, kita sedang pertimbangkan. Ini kan kita baru masuk dalam diskusi-diskusi dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Kita dengar dari Golkar misalnya ada Mas Ridwan Kamil, kemudian juga ada Budi Satriojiwandono. Kita juga mendengar ini masih cair soal pasangannya, tapi ada yang bilang juga dengan Raffi Ahmad juga memang sudah dekat ya, udah fix. Nah, tentu kita semua ini kita pertimbangkan karena tadi itu kita kembali Demokrat tidak lagi mentang-mentang apa atau alasan A dan B, tetapi kriteria tadi kita sudah punya tadi 7 balik lagi kriteria ke kriteria ya. Saya ke PDIP, Bang Joni, dari hasil Rakernas kemarin itu rekomendasinya dimunculkan salah satunya hanya boleh melakukan kerjasama politik dengan partai yang punya komitmen tinggi menjaga konstitusi. Artinya sudah menyaring parpol mana yang boleh kerjasama dan mana yang tidak, begitu ya? Ya, karena memang PDI Perjuangan ini juga punya pengalaman ya, bahwa Indonesia ini rentan ya terhadap perubahan-perubahan yang kemungkinan besar keluar dari jalur konstitusi. Maka bagi PDI Perjuangan masalah Pancasila itu adalah persoalan penting. Walaupun kita juga nggak berani mengklaim sendiri. Partai-partai lain juga punya pandangan seperti itu. Tetapi kami melihat, kita mencoba sekarang begini. Kecenderungan yang kita gampang berubah-ubah, ya hanya karena pragmatisme, itu mulai kita tinggalkan ya. Kita berusaha, makanya fungsi partai politik dalam hal merekrut calon pemimpin itu, itulah yang nanti mau kita implementasikan di lapangan. Ya makanya kita mencoba kader internal kita utamakan, tetapi karena kita juga sadar bahwa nggak mungkin hanya satu partai bisa membangun Jakarta yang begitu complicated ini, kita siap juga bekerja sama dengan partai lain. Itu pegangan kita. Karena kita tidak juga berani merasa bahwa PDI Perjuangan inilah partai yang
hanya bisa merubah Jakarta ini. Tetapi kita mencoba mewarnai. Makanya tadi yang dikatakan tadi, pegangan kita adalah persoalan konstitusi adalah persoalan penting bagi PD Perjuangan. Jadi boleh kita tadi seperti katakan Bung Adi tadi, bagi kita soal kalah menang itu adalah bukan menjadi salah satu patokan. Tapi bagi kita tampil tapi bisa mewarnai wah mindsetnya orang Jakarta harus kita rubah sesuai dengan konstitusi kita. Bang Joni, tapi kalau melihat peta basis kekuatan gitu ya, kalau PDIP itu kan menguasai di Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat. Kemudian PKS itu di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Nah, apakah ada kemungkinan untuk membuka peluang bekerja sama dengan PKS untuk berduet di Jakarta? Ya, sepanjang yang kita katakan tadi, ya, kita punya satu pandangan yang sama tentang bagaimana membangun. PKS masuk pandangannya sama? Ya, itu tadi kan. Dengan border tadi kan batasannya adalah yang menjunjung tinggi konstitusi begitu kan? Saya kan nggak berani juga mengatakan bahwa kawan PKS tidak orang yang mau menjunjung tinggi konstitusi kita, ya. Tetapi yang kita katakan tadi itulah ukuran kita, ukuran kita seperti itu. Seperti juga teman PKS juga kan dia punya ukuran tersendiri. Jadi tidak kita mengatakan langsung, oh kami nggak bisa kerjasama dengan ini. Tapi itulah yang menjadi barometer bagi kita. Kalau kita lihat misalnya PKS juga bisa sama dengan kita, pandangan kita loh PD Perjuangan tadi, walaupun ini subjektivitas kita, ya kenapa tidak? Kan seperti itu. Kenapa tidak? Kenapa tidak Bang Iqbal? Benar, peta basis kekuatan. Kita Dapil 8 Jakarta ya, itu PKS dapat 3 kursi, DPRD ya. Di DPR RI-nya kita punya 2 kursi, Dapil Jakarta 2. Di Jakarta 1 kita punya 2 kursi DPR RI. Jadi sebenarnya memang basis PKS itu sama PD ini saling melengkapi Bang ya. Nah tinggal nanti gimana komunikasinya. Kode lah ini, kode lah. Karena kami melihat bahwa tadi peluang kerjasama kami terbuka lah ya dengan siapapun juga sebenarnya nggak harus pada koalisi perubahan saja. Tapi saat ini kami sudah mendapat berkomunikasi dengan teman-teman Nasdem, teman-teman PKB ya. Semoga ini tetap berjalan. Tetapi lagi-lagi bahwa kita berharap bahwa panggung Jakarta ini sebenarnya adalah momen penting bagaimana Mas Anies melengkapi menjalankan apa yang sudah direncanakan. Karena ketika 5 tahun kemarin, Mas Anies itu nggak ninggalin jabatan loh. Beda dengan presiden sebelumnya, ninggalin. Dia tetap menuntaskan. Jadi kalau hari ini dia posisinya free, lalu dia ingin maju lagi, nggak ada masalah. Justru itu bagian bagus. Dia akan kerja keras untuk menunjukkan kompetensinya, untuk menunjukkan kualitasnya. Adapun setelah itu dia mendapatkan elektoral dari itu bagian dari efeknya. Tapi kalau dia nggak bekerja dengan baik, tentu saja juga berefek kepada elektoralnya. Jadi saya kira ini adalah momentum. Justru siapapun yang di Jakarta, jangan dilarang-larang mengambil elektoral, justru disuruh mereka kerja keras. Supaya elektoralnya naik gitu loh. Karena mustahil masa punya panggung di Jakarta tidak digunakan maksimal untuk bekerja dengan baik. Oke, saya ke Bang Dharma. Bang Dharma ini berhasil mengumpulkan dukungan sesuai dengan syarat KPU begitu ya. Di atas itu bahkan ada 840 ribuan KTP yang berhasil dikumpulkan. Itu bagaimana cara kerjanya sampai dengan bisa mengumpulkan begitu banyak dukungan? Semua itu tidak terlepas daripada apa yang saya sampaikan di awal, bahwa saya mengusung isu WHO Pandemi Treaty, di mana manakala sudah dinyatakan pandemi lagi, maka kehidupan rakyat, ekonomi rakyat, dan semua yang sudah direncanakan itu akan... Pandemi lagi memang maksudnya akan ada lagi? Itulah yang perlu diketahui. Saya mendengung-dengungkan supaya awareness daripada bangsa ini terbangun, bahwa manakala WHO Pandemi Treaty itu ditandatangani, maka ketika diumumkan pandemi, Indonesia harus mengikuti walaupun di sini tidak ada apa-apa. Anda mendapatkan info ini dari mana, Bang Dharma? Bisa baca di koran, bisa baca. Saya punya jaringan dengan dengan Davos dan sebagainya di Geneva. Menteri Luar Negeri saja, Ibu Retno, sudah mengumumkan bahwa pandemi treaty ini adalah bertujuan untuk apa? Untuk pemerataan vaksin. Oke. Ya. Apakah Mbak tidak merasa ini sesuatu yang mengancam kedaulatan bangsa, mengancam keselamatan rakyat seperti yang terjadi? Tapi konteks berbicara Pilgub Jakarta, ya, saya tahu. Anda tahu apa yang betul-betul sedang dibutuhkan oleh warga Jakarta? Justru itu, apalah artinya yang dibutuhkan manakala di lockdown lagi? Pernahkah terbayangkan kalau sudah lockdown lagi, masihkah berhasil rencana-rencana yang tadi itu? Ya. Rencana-rencana itu kita bisa mengikuti dari gubernur-gubernur yang sudah ada.
Baik. Dan tinggal melanjutkan lagi mana yang menjadi ide brilian. Dan juga kita harus perhatikan bahwa ada waktu yang dibatasin. Cuman 5 tahun. Oke. Tidak perlu lagi membuat ide-ide baru. Sehingga laksanakan saja yang ide brilian. Terutama ide brilian itu rakyat aman, perut kenyang, terpenuhi kebutuhannya, bisa sekolah, dan nyaman dari kemacetan dan banjir. Saya rasa itu. Dan usai jeda, Panggung Demokrasi akan membahas sebetulnya mengapa sih Jakarta itu masih menjadi magnitud gitu ya, atau masih punya daya tarik yang begitu kuat untuk menjadi barometer di politik nasional, khususnya di Pilpres 2029 nanti. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Panggung Demokrasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.